Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala mewajibkan kita untuk bertobat dari semua kesalahan. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Allah Ta'ala juga menyebut bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat dari kesalahan adalah orang-orang zalim. Pemalam yatub faulaika humudz zalimun. Dan siapapun orang yang tidak bertobat maka dia adalah orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Satu, zalim kepada diri sendiri karena dia berbuat dosa dan dia tidak mau merubah dosa itu dengan menjadi amal soleh. Dan tidak ada kezaliman yang mencelakakan seperti mencelakakan diri sendiri dengan berbuat dosa. Yang kedua yang lebih besar adalah zalimnya seorang manusia kepada Allah Ta'ala yang harus ditaati. Lalu kemudian bagaimana cara kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa meraih pintu taubat? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, at-taubatu la tahsulu illa bihidayatillah ila siratil mustaqim. Beliau menyampaikan bahwa taubat seorang manusia itu tidak akan bisa diraih oleh seseorang kecuali dia mendapatkan petunjuk untuk menetapi siratal mustaqim, yaitu Islam. Jadi seorang manusia bisa sampai kepada taubat, dia bisa meraih pintu taubat, dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala ketika dia mendapatkan petunjuk, dia tahu jalan yang harus diikuti untuk sampai kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah Islam. Maka seorang manusia ketika dia bertaubat, tuntutannya adalah dia mengetahui mana yang baik, kemudian mana yang buruk, lalu dia tinggalkan yang buruk menuju yang baik. Ini bagian dari ilmu. Seorang manusia akan sampai kepada iman ketika dia tahu bagaimana cara untuk meraih iman itu. Karena sesungguhnya seorang manusia yang punya niat yang baik, tetapi dia tidak tahu cara untuk mewujudkan niat baiknya itu dalam bentuk yang benar, maka dia nanti akan tersesat. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari kesesatan. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat adalah orang yang sangat berusaha dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi dia tidak tahu caranya sehingga tersesat. Orang yang mencintai Allah tetapi tidak tahu cara mengekspresikan cinta dengan benar akan mendatangkan apa? Kesesatan. Jadi seorang ketika bertaubat, ya dia harus tahu pintu taubat itu diraih dengan apa. Misalkan seseorang kepingin meninggalkan kebiasaan buruk, minum khamr, maka dia harus tahu minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia segera meninggalkan yang khamr tadi menuju minuman-minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dia tahu bahwa ada daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus tahu makanan apa saja itu. Ketika dia melihat dirinya terjerumus ke dalam kebiasaan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, misalkan daging babi, maka dia harus tahu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun harus tahu apa perkara yang menyebabkan suatu makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kepengen berhenti dari memakan daging babi, tapi kemudian dia makan nasi yang dia ambil dari mencuri orang lain. Nah, ini sama, menjerumuskan orang dalam satu dosa, tetapi kemudian dia berusaha keluar dan dia masuk ke dalam pintu dosa yang lain. Jadi Islam adalah agama yang memang dilandasi atas ilmu. Mari kita bersama-sama belajar untuk memahami agama kita agar kita bisa mendapatkan pintu taubat ini dengan benar. Jadi taubat akan terwujud ketika seseorang mendapatkan petunjuk oleh Allah untuk menetapi siratal mustaqim. Nah, hidayah itu ada dua macam kalau kita bicarakan. Jadi hidayatul irsyad
berupa pengetahuan yang tadi kita sebutkan harus dipelajari. Yang kedua adalah hidayah taubat, di mana Allah Ta'ala membuka hati seorang manusia untuk menerima petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya sama-sama penting. Jadi belajar Islam itu akan mengarahkan kita menuju petunjuk, itulah hidayatul irsyad. Kemudian kita memohon kepada Allah agar hati kita selalu lapang dan ringan di dalam mengikuti petunjuk Allah. Karena kita akan menemukan ada orang yang berbuat maksiat, dia bertobat, kemudian dia berbuat maksiat lagi. Maka Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa liyahdiyahum sabila. Allah menyampaikan sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia ingkar kepada Allah, kemudian dia beriman lagi, lalu dia ingkar kepada Allah lagi, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi petunjuk menuju Shiratal Mustaqim, satu, kita tahu ilmunya, yang kedua hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini seorang manusia akan meraih taubatan nasuha yang menghapus semua kesalahan. Apapun dosa yang dikerjakan oleh manusia, ketika dia bertobat maka Allah akan menghapus dosa dan kesalahan. Sekian dan demikian, semoga Allah memudahkan urusan dunia akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.